Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah analisis laporan keuangan, kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai konsep rasio keuangan, manfaat rasio keuangan dan kegunaannya, kemudian kelebihan dan kekurangan rasio keuangan, dan macam-macam rasio keuangan. Silahkan disimak slide berikut. Di mata kuliah analisis rasio keuangan, kita akan membahas mengenai pengertian dari analisis rasio keuangan yang merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Analisa rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Ada catatan penting mengenai rasio keuangan bahwa tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan. Ada beberapa pilihan rasio yang dapat digunakan yang tergantung pada kebutuhan serta tujuan analisis. Sebagai contoh, di sini ada pemasok dan kreditur jangka pendek lebih suka konsen pada current liquidity, sementara pemegang saham lebih menyukai rasio profitabilitas untuk menentukan tingkat pengembalian investasi. Sementara perbankan akan lebih suka pada probability dan leverage ratio untuk persetujuan kredit. Apa itu tujuan dari analisis rasio? Yaitu untuk membantu manajer finansial dalam memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang berdasarkan informasi yang tersedia dan sifatnya terbatas berasal dari financial statement. Ada beberapa cara setiap orang dalam mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama itu bagi manajemen perusahaan. Rasio keuangan itu digunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi prestasi atau kinerja manajemen yang dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Dan bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam yang dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Bagi para investor, akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu, juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam dalam perusahaan. Sedangkan bagi manajer perusahaan, menggunakan analisis rasio keuangan itu untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Ada beberapa manfaat dan penggunaan dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi. Dan yang kelima sebagai penilaian bagi stakeholder organisasi. Dan ada beberapa kegunaan dari analisis rasio. Yang pertama, analisis rasio ini berguna bagi kepentingan internal perusahaan, melainkan juga dari pihak eksternal. Yang kedua, untuk calon investor atau kreditur yang akan menanamkan modal mereka dalam perusahaan melalui pasar modal dengan cara membeli saham perusahaan yang go public. Yang ketiga, bagi manajer finansial dengan menghitung rasio-rasio tertentu akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang finansial, sehingga dapat membuat keputusan yang penting bagi kepentingan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi investor atau calon pembeli, saham merupakan bahan pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan mengenai fungsi dan manfaat dari analisis rasio keuangan, yaitu fungsinya yaitu sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi organisasi perusahaan. Yang kedua sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Sedangkan manfaatnya yaitu bagi manajemen perusahaan, bagi manajer kredit, bagi investor, dan bagi manajer perusahaan. Analisa rasio keuangan ada terdiri dari 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Kategori rasio yang pertama dan kedua itu dikenal sebagai rasio neraca, karena faktor yang diperbandingkan adalah faktor-faktor yang terdapat dalam neraca. Kategori rasio yang ketiga dikenal dengan istilah internal statement ratio, karena faktor yang diperbandingkan adalah antara faktor-faktor yang terdapat dalam rugi laba dengan faktor-faktor yang terdapat dalam neraca. Dan yang sedangkan kategori rasio yang keempat itu digolongkan dalam income statement ratio, karena faktor yang diperbandingkan adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam income statement.
Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Di sini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio leverage atau hutang, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Dan yang terakhir, yaitu rasio keuntungan atau profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profitabilitas.